Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 1, pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2, lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat 3, ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanam-tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10, kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14, jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak memahami. Ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat 17, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18, karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur,
datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Ayat 27. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu?" Ayat 28. Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Ayat 29. Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, "Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33, ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 35, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 36, sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ayat 37, ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu, anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ayat 40, jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang jala besar. Ayat 47, demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan.
Ayat 48, setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ayat 51, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Ayat 52, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta, yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu?" Ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57, lalu mereka menolak dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58, karena mereka tidak percaya, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ.